Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, jadi mohon ini baru 12 sudah. Jadi kuliah kali ini ya. Jadi silakan Anda coba presentasikan program UTS kemarin ya. Saya ingin tahu apakah benar-benar Anda itu bisa menyelesaikan tugas yang ada di UTS kemarin di Kaggle Anda. Jadi silakan mungkin secara bergantian, mungkin hanya beberapa menit ya, 3 menitan, silakan Anda secara singkat kan Pak? Iya, singkat aja. Anda show Kaggle-nya, mungkin sama kalau datasetnya ya. Iya, jadi silakan Anda yang mau presentasi tampilkan dulu itunya ya, videonya gitu ya, biar tahuan gitu ya. Oke, silakan. Silakan siapa yang mau duluan, bisa bergantian. Oke, Mas Stephen Samuel, silakan. Oke, yang lain mungkin siap-siap ya, biar kita bisa cepat. Sudah kelihatan belum Pak? Ya, lagi proses. Oke, udah, silakan. Iya, ini bisa kelihatan kan Chrome? Iya, di Control Plus biar lebih jelas. Control Plus biar lebih jelas. Ya, biar kelihatan besar. Ini saya ambil dataset dari ini Habermas Survival. Oke. Dia ini atributnya ada 4 ya, yang 3 numerik, yang 1 atribut kelas. Ini karakteristiknya dia multivariat. Jadi di dataset ini dia memberikan prediksi terhadap kelangsungan hidup pasien yang setelah menjalani operasi kanker payudara. Ini datasetnya berisi kasus dari antara tahun 1958 sampai 1970 ya, di University of Chicago. Ini yang pertama itu usia pasiennya saat operasi. Terus yang kedua itu datasetnya tahun operasinya dikurangin 1900. Misalnya dia operasinya tahun 1970, berarti datanya 70. Terus yang ketiga node aksila positif. Terus yang keempat ini ada survival statusnya. Yang satu itu pasiennya dia dapat hidup 5 tahun atau lebih. Terus yang kedua kurang dari 5 tahun dia meninggal. Sekarang di Kaggle-nya ini kelihatan nggak Pak? Oke, kelihatan. Nah, kita input dulu dataset yang udah di-download tadi di data folder. Habis itu kita bikin ini buat kolom ya. Di sini kan bilangnya ada 306. Jadi usahakan kita kan kalau kita begini 306 enggak. Ini kan kalau kelihatan. Kalau misalnya kita data info lagi biar kelihatan ya ada 306. Habis itu kita bikin 2 variabel. Nah, kita di sini ambil itunya test size-nya 20%. Oh ya, test set-nya. Ya, terus data trainingnya berarti 80% dong. Ya. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan metode KNN dengan neckbore-nya 6. Kalau neckbore-nya harus 5 gitu ke atas, Pak. Nggak boleh di bawah 5.
soalnya mempengaruhi akurasinya. Iya, akurasinya. Kalau di run kita dapetinnya 83%, Pak. Iya. Menggunakan algoritma KNN. Iya, ini nggak confusion metricnya nggak tunjukin ya. Atau ada nggak confusion metricnya? Enggak, Pak. Oh ya. Tadi berapa? 0,38. Iya, 83, Pak. 0,83. Iya. Berarti enggak itu jadi persepsinya nanti itu mendeteksi apakah seseorang itu apa masa hidupnya setelah operasi itu lebih dari 5 tahun atau tidak gitu ya? Iya, Pak. Kalau yang di bawah 5 tahun berarti 0 gitu ya labelnya? Iya. Oh ya. Oke, terima kasih. Silakan. Iya, sama-sama, Pak. Ya. Oke, mungkin yang lain silakan. Ada yang lain nggak? Boleh saya, Pak. Oke, silakan diketik dulu ya, name dan namanya di chatnya supaya saya catat. Oke. Sudah diketik, Pak. Iya, udah, makasih. Silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Dibesarkan ya, kontrol plus biar kita bisa. Ya, oke. Udah, makasih. Silakan. Oke, Pak. Ini data setnya yang saya ambil ini tentang krioterapi. Kolom-kolomnya bisa dilihat di sini. Ada pertama dia gendernya, kalau satu tuh dia laki-laki, kalau dua perempuan. Dia ada umur. Time ini dalam satuannya bulan, jadi perhitungan dari semenjak dia muncul gejalanya sampai dia melakukan krioterapi ini ada berapa bulan. Lalu sini number of words, jumlah dari words-nya. Lalu tipe ini rentangnya 1-3 merupakan tipe dari words itu sendiri, dan areanya juga area dari words, satuannya ini milimeter per kuadrat. Nah, ini kemoterapi ini untuk apa ini? Mencari apa? Krioterapi ini. Ini setelah pengobatan, apakah kanker yang dimiliki pasien itu masih sudah sembuh atau masih ganas gitu, Pak? Berarti label kelasnya ini ya, result of treatment ini ya? Iya, betul, Pak. Oh iya. Ada 2, 0 atau 1. Kalau 0 dia sudah jinak, kalau 1 masih ganas. Oke. Jadi pertama, karena ini bentuknya Excel, saya pakai metode read Excel dari Panda buat diubah jadi data frame. Setelah itu ditampilin. Setelah itu pakai metode is-null sum buat ngecek apakah ada baris yang bernilai 0. Ternyata nggak ada, jadi saya lanjutin. Dipisahin antara tadi targetnya sama yang mau diperhitungkan. Lalu menggunakan scalar agar rentang value-nya yang sama. Lalu di sini saya ubah jadi trend set sama test set. Itu modelnya saya menggunakan k-nearest neighbor. Iya. Jumlah neighbornya itu ada 5. Lalu ini confusion matrix sama akurasinya. Ya. Jadi ini datanya berapa ya tadi? Datanya ada. Jumlah datanya 90. Oh iya, maksudnya tadi kan jadi di data tesnya itu kan jadi cuma data tesnya jadi berapa itu kan 18 berarti 18 ya. Iya. 19 lah 18 karena 0,2 dari 90 ya. Iya. Oke, jadi akurasinya berarti
Itu ya. Jadi ini untuk mendeteksi apakah ada terapi begitu kita dapatkan, apakah itu itu berarti live-nya ya tetap hidup atau gagal gitu. Iya, Pak. Untuk kesimpulannya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya saya, Pak. Ya. Silakan ketik dulu ya NIM dan namanya. Udah, Pak. Ya, masih silakan. Pak, saya kebetulan sama tadi sama Stephen Samuel yang datanya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, Pak. Saya share screen. Udah kelihatan belum, Pak? Dan proses ya. Oh, ya. Udah kelihatan enggak, Pak? Sudah. Oke. Jadi data yang saya ambil dia Haberman survival dataset gitu. Jadi dia nentuin apakah ini berkaitan sama yang kemarin kan, yang tugas kemarin yang tentang kanker payudara. Dia kalau di sini dia nentuin apakah pasien yang setelah melakukan operasi bertahan lebih dari 5 tahun atau kurang dari 5 tahun gitu jangka hidupnya. Dia punya data sebanyak 306 data. Atributnya ada 4. Kita langsung ke kagelnya ya. Atributnya ada 4, umur, terus tahun dia operasi. Tahun dia operasi ini kan dia ngambil datanya dari jangka waktu 1958 sampai 1957. Jadi tahun dia operasi dikurang 1900. Ya. Gitu. Terus selanjutnya statusnya tuh tadi kalau 1 dia lebih dari 5 tahun, kalau dia 2 dia meninggal di bawah 5 tahun gitu. Iya. Kalau codingnya gini. Jadi saya pakai itu KNN. Ntar neighbornya 6. Terus kan tadi kalau di training kan saya kalau dia ini datanya kan bakal random gitu, jadi saya buat dia tetap itu aja datanya yang di tes, maksudnya yang di data tes gitu. Ya. Terus ini itunya, Pak, hasilnya gitu. Akurasinya berapa? Akurasinya 0,83, Pak. Nah, kalau coba Anda di data splitnya itu randomnya dikurangi, jadi cuma randomnya dibikin 10 aja coba. Coba hasilnya gimana? Ya, berkurang jadi 72. Dia kayaknya ngaruh gitu, Pak. Jadi data yang diambil buat tes gitu berpengaruh ke itunya, Pak, ke akurasinya. Iya, karena sebarannya kan jadi mungkin terlalu lebih dekat ke yang jadi kecocokannya itu semakin tidak akurat gitu ya kalau randomnya terlalu sedikit gitu ya. Iya, Pak, itu kemarin kan saya sempat nyoba gitu. Itu saya punya pertanyaan gitu, boleh nggak Pak saya tanya? Silakan. Kan ketika randomnya itu saya kurangi gitu, itu kenapa pengaruhnya gede banget gitu Pak? Jadi kan biasa kalau misalnya data yang sebelumnya yang di tugas itu kan Pak? Iya.
jika dia enggak pakai random, dia nilainya bisa gitu berkurangnya sedikit gitu kan Pak. Maksudnya akurasinya setiap kitaran berkurangnya sedikit, tapi di sini kok banyak Kak gitu Pak. Ya, itu karena kalau menurut saya itu lebih karena posisi datanya gitu ya, posisi data tesnya. Artinya kadang-kadang kalau saya bikin, kalau mahasiswa bikin data tes, apalagi tes mining itu kan biasanya mengumpulkan di yang status 1 dulu, kemudian status label kelasnya lah, 1 dulu, terus baru 2, terus nanti 1, terus 2. Nah ini kan makanya urutannya kan jadi sangat terurut sekali. Kalau randomnya besar kan lompatannya jadi jauh-jauh. Nah tapi kalau itu randomnya kecil kan terlalu mungkin mengumpul di satu label kelas saja. Nah itu pada saat terlalu di label kelasnya itu mengumpul di satu label, itu malah kan jadi akurasinya malah jadi nggak terlalu bagus gitu. Gitu. Nah, ini kan nanti mungkin Anda bisa lihat itu kalau mau dilihat di Excel-nya kan posisi label kelasnya itu apakah sangat acak atau istilahnya kadang-kadang kan, nah itu ini kan Anda lihat ini kan di yang 5 pertama misalnya itu kan 111 gitu ya. Jadi karena kan kalau namanya data yang bagus itu kan harusnya tidak saling berurutan kan gitu, jadi sangat acak. Nah itu ya, ini Anda lihat kalau misalnya 10 data pertama jangan-jangan itu cuma 1 gitu, terus nanti berikutnya baru 22 kan. Nah itu sebenarnya itu sangat berpengaruh pada saat jadi polanya itu kadang-kadang jadi kalau sangat teratur itu kan malah sebenarnya nggak bagus data itu. Ya, jadi kalau sangat acak, nah itu mungkin malah akurasinya semakin bagus. Oke Pak, terima kasih nah, Pak. Itu ya. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Presentasi sekian Pak. Ya, terima kasih. Silakan, mungkin ada yang ingin mau presentasi lagi. Monggo silakan. Halo, ada yang mau presentasi enggak? Dari Unisbank? Oke, silakan Mas Lukas kasih NIM dan namanya dulu ya, nama atau NIM. Oh, tunggu Pak. Ya. Oh, udah kelihatan belum Pak? Bentar, belum. Tunggu sebentar. Ya, oke sudah. Di Ctrl plus dulu biar kelihatan. Ctrl plus. Ya, biar lebih besar. Ya, oke. Jadi saya ambil dataset dari activity recognition with healthy older people using a batteryless wearable sensor dataset. Jadi intinya dataset ini tuh ngerekam orang tua yang umurnya 66 sampai 86. Jadi di situ ada sensor gitu, nggak batteryless, jadi nggak pakai baterai dia. Dia tuh ngapain aja gitu di lingkungan rumah sakit. Nah, dataset karakteristiknya tuh sekuensial dan atributnya tuh jenisnya tuh real. Abis itu tipenya tuh klasifikasi, jumlah recordnya tuh ada 75.000.
Habis itu jumlah atributnya, tabel kolomnya gitu ada 9. Ya, apa aja itu 9? 9-nya tuh ada ini. Pertama, waktu di dalam hitungannya detik. Terus yang kedua, akselerasi. Di G frontal axis ada vertikal, habis itu ada lateral axis. Habis itu ada number ID antenanya tadi kan pakai yang sensor batteryless gitu. Terus RSSI, yang ke-7 phase, yang ke-8 frekuensi, yang ke-9-nya labelnya gitu. Labelnya kita yang pertama tuh ada yang sit on bed. Jadi kondisinya dia tuh lagi di kasur gitu. Habis itu ada yang duduk di bangku, maksudnya kursi roda. Yang ketiga baringan di rumah sakit. Habis itu yang keempat ambulating yang udah parah. Nah, habis itu untuk codingnya sama kayak yang kemarin. Jadi kita ambil data setnya dulu. Di control plus dulu, Mas. Biar iya. Lagi, nah. Jadi kita import data setnya dulu, masukin di input. Habis itu dimasukin ke variabel data. Habis itu datanya dipanggil. Jadi ini isi kolomnya. Terus kita drop labelnya. Habis itu pindahin ke variabel Y. Nah, di sini kita pisahin ada extrain, extest gitu, di mana test size-nya itu 20% dan 20%, trainingnya 80%. Random state-nya bebas, ini bisa berapa aja. Kalau saya yang pakai, saya 39. Habis itu di ini extrainnya dimasukin di train. Habis itu extest-nya juga ditransform dulu. Habis itu kita import. Kan saya pakai KNN itunya. Jadi saya import KNN-nya. Habis itu dimasukin ke variabel KNN. KNN-nya dilatih lagi sama extrain sama Y-train. Habis itu dipredik, keluar hasil prediknya. Lalu ini matriksnya dan ini akurasinya. Akurasinya 0,96 bla 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 gitu. Gini aja sih, Pak. Oke, ya. Ini materi konsisten metriknya ini tuh ya. Akurasinya 0,9 ya. Iya, akurasinya bisa berubah kalau random state-nya diganti. Karena random state itu kalau yang saya baca dia cuma itu doang, kondisi randomnya gitu. Iya, makanya jadi itu kan tergantung dia ngambil datanya itu random. Iya bener Pak, urutan datanya. Nah ya itu kan akan mempengaruhi seberapa besar pola-pola yang ada di datanya itu. Iya Pak, bener Pak. Oke, makasih. Iya, sama-sama Pak. Ya. Untuk ini, untuk beberapa mahasiswa yang dari kelas Permata Sakti, saya mohon ada mungkin chat gitu ya, apakah Anda bikin ini karena diminta untuk laporan tengah semester, jadi saya minta Anda ada semacam testimoni, jadi misalnya apakah Anda merasa mendapat manfaat enggak untuk di kuliah ini misalnya. Ya, untuk yang dari Ukrida ya? Atau dari Bina Insani? Yang mana Pak? Yang enggak Mas Nikolas, Mas Samuel ini. Oh, dari Ukrida Pak. Iya, jadi saya mohon Anda bikin semacam testimoni ya. Jadi apakah Anda merasa mendapat manfaat atau ada sesuatu kebaruan ikut kuliah ini? Ya, bentuknya Word aja kan Pak? Ya, atau PDF? Anda diketik di sini aja, ini karena saya rekam, jadi nanti saya akan terekam di Google Meet-nya, nanti bisa. Iya Pak. Anda di chat-nya ini aja. Ya.
Ya, mungkin untuk yang lain Mas Heri Triyono, Mas Lukas, ya, tolong Anda chat aja kira-kira Anda bagaimana, setidaknya apakah Anda merasa mendapat manfaat di mata kuliah ini, kemudian mungkin apakah ada masalah dengan pembelajarannya. Oke, mungkin ada yang lain yang mau presentasi, silakan. Ya, sebenarnya kan Anda tinggal menampilkan aja apa yang sudah Anda buat, ya, karena ya itu, saya hanya ingin meyakinkan bahwa memang semuanya bisa menggunakan Kaggle, gitu ya. Jadi, takutnya nanti ternyata sudah kuliah sampai saat ini tuh masih ada yang kendala. Oke, yang dari Unisbank ada yang mau presentasi? Mbak Was Intansari. Halo. Oke, mungkin ini juga berkaitan dengan laporan. Tolong mungkin ini videonya dihidupkan dulu untuk saya capture dulu, nanti sebelum saya mungkin masuk ke slide berikutnya. Minta tolong videonya dihidupkan semua. Halo, ya. Oke, Mas Steven sama bisa. Mbak Uswatun Utami, ya. Ya, ini jadi baru kenal semua ya, ini jadi baru kelihatan wajahnya ini ya. Terima kasih. Oke, mungkin sudah cukup. Nah, silakan mungkin ada yang mau presentasi lagi, Mbak Uswatun Utami. Anda tinggal tunjukkan aja, Anda ceritakan apa yang sudah Anda buat. Gitu ya. Saya deh, Pak. Oke, silakan Anda ketik dulu ya, name namanya dulu, silakan. Iya, bentar, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Oke. Ya, silakan Mas Tio Surya. Udah kelihatan belum, Pak? Ya, kita tunggu sebentar dulu. Oh, maaf, Pak. Saya salah nulis name. Oh. Sorry. Silakan Anda perbaiki dulu. Saya 06. Ya. Ya, silakan. Saya di sini pakai, jadi saya di sini pakai dataset Haberman, Haberman Survival Dataset. Di Haberman Dataset ini dia punya 306 data, sama dia punya kolomnya ada 3 yang buat ditampilin ya. Terus di atributnya pertama ada age of patient, at time of operation, itu umur dari pasiennya.
yang operasi, terus tahun operasi dari pasiennya, terus number of positive XE nodes detect, itu angka-angka yang positif, yang terdeteksi positif, terus status bertahannya, status bertahan hidup dari pasiennya. Ada yang bertahan sampai 5 tahun atau lebih, ada yang udah mati di kisaran 5 tahun. Kalau itu tadi angka 1 itu buat yang lebih dari 5 tahun, yang angka 2 buat yang meninggalnya di 5 tahun, di 5 tahun kurang. Lalu ini datasetnya, karena waktu awalnya itu dia berupa apa ya, angka-angka, jadi diubah jadi kayak tulisan gini biar lebih jelas. Ada age, ada year, ada auxiliary notes, sama status. Belum, kalau nggak pakai ini dia nanti jadi angka. Nah ini tampilannya, kolomnya, kolom age, kolom year, kolom auxiliary, kolom status. Bisa dilihat data yang pertama yang ke 0 ini, baris pertama ini, dia umurnya 30, terus tahunnya 64, auxiliary note-nya 1, statusnya 1, berarti dia itu dia bisa bertahan, pasien ini bertahan hidupnya bisa lebih dari 5 tahun atau mungkin lebih, dan sampai 305 nih, totalnya ada 306. Terus begitu, di sini saya menggunakan apa, uh, algoritma KNN untuk apa sih, untuk untuk me, untuk menyusunnya agar mendapat ke apa sih namanya, akurasi yang sesuai untuk dataset ini, yang mungkin nggak sesuai juga. Dan di sini akurasi yang didapat 0,83, itu dengan neck bore-nya 6, hasilnya 0,83, dengan random set-nya 90. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin untuk mahasiswa yang dari Ukrida sudah punya sesuatu yang mau ditampilkan untuk budaya atau sosial budaya. Pak, ini saya udah boleh stop ya? Maaf Pak. Iya, monggo. Belum Pak. Oh, belum. Oke. Iya, sepertinya beberapa minggu lagi Pak. Oh, oke, iya. Nanti kita kasih tahu kalau udah siap. Oke, iya. Oke, mungkin silakan ada yang lain lagi. Pak, testimoninya udah boleh diketik kan? Silakan, silakan. Oke, ada yang mau anu lagi, mau apa? Presentasi lagi?
Ada yang mau presentasi lagi enggak? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan aja materinya. Kita masih di klasifikasi, ya. Jadi algoritma yang paling banyak itu nanti adalah di klasifikasi, karena itu biasanya memang yang lebih banyak digunakan, gitu ya. Jadi mungkin saya hanya mengingatkan apa sih kenapa machine learning ini jadi istilahnya booming sekarang, gitu ya, dibandingkan dengan expert system, gitu ya. Jadi karena kalau menggunakan machine learning itu kita yang penting ada data, ya. Nah, kemudian dari data itu kita bisa bikin modelnya. Sedangkan kalau kita sistem pakar, nah itu kan harus ada pakar yang menentukan kaidah atau rule-nya, ya. Nah itu kan biasanya sangat mahal dan butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau kita pakai pakai machine learning itu kita sekarang codingnya itu semua sudah ada, ya. Jadi tinggal kita bisa lakukan analisis, ya. Kita pakai metode klasifikasi apa, kita bisa langsung memprediksi misalnya untuk klasifikasi, ya. Jadi itu salah satu kelebihan dibandingkan dengan yang mesin pakai expert system. Jadi dengan menggunakan ini kita mungkin tidak perlu seorang pakar untuk menganalisa data yang ada, kita bisa kapanpun bisa menganalisis, ya, kemudian modelnya bisa digunakan kapanpun juga. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang algoritma naive Bayes, ya. Jadi ini probability metode naive Bayes ini ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, ya. Jadi algoritma naive Bayes itu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman probabilitas di masa lalu. Nah, yang Anda perlu perhatikan bahwa di naive Bayes classifier ini satu kejadian dengan kejadian yang lain itu sangat independen, ya. Jadi tidak ada suatu kejadian yang saling tergantung. Jadi setiap kejadian yang ada di data kita itu sangat independen, ya. Jadi tidak ada suatu ketergantungan independen antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Ya, jadi tahapnya nanti kita akan seperti ini, menghitung jumlah kelas atau labelnya, kemudian menghitung jumlah kasus per kelas, kemudian kalikan semua variabel kelas, kemudian bandingkan hasil per kelasnya. Ya, jadi kelebihannya itu kita mungkin mudah untuk dibuat, kemudian mungkin hasilnya bagus. Nah, yang jadi masalah itu adalah asumsi bahwa satu kejadian dengan kejadian lain itu adalah harus independen, tidak saling terkait. Ya, jadi contoh klasiknya itu adalah kalau seseorang ini adalah data seseorang itu mau main golf. Jadi ini outlook-nya, jadi cuacanya itu apakah sinar terang, ya, mendung atau hujan. Ya. Temperaturnya, ya, hot, well, cool. Kelembapan, kemudian apakah ini berangin atau tidak. Nah, label kelasnya itu seseorang apakah dia akan main golf atau tidak. Nah, ini kita lihat, ini ada datanya, kemudian kita hitung nanti untuk setiap kondisi ini. Ya. Yang kita perhatikan pertama adalah probabilitas seseorang itu akan main golf atau tidak. Jadi ini cara melihatnya. Ya. Jadi kita lihat untuk frekuensi tabelnya, untuk label mesin outlook-nya itu kita berapa. Ya. Nah, ini play golfnya itu apakah mau bermain golf atau tidak. Nah, yang Anda perlu perhatikan di sini bahwa yang dimaksud dengan independen itu bahwa antara outlook ini matahari, temperatur, dan humidity itu harusnya independen, ya, tidak saling tergantung sebenarnya. Ya, jadi untuk setiap variabel ini harusnya tidak ada suatu ketergantungan. Ya, jadi saling
antara variabel itu. Nah, ini cara perhitungannya, ya. Jadi ini rumusnya, ada likelihood-nya. Jadi kita lihat untuk misalnya untuk yang yes ya, yang posisi mau play golf yes, kemudian posisi sunny, ya. Itu kita hitung dari posisi seperti ini. Jadi semua kejadiannya itu adalah 14. Jadi ini tabelnya itu ada 14. Ya. Nah, kemudian ya semua total datanya 14. Yang sunny yes itu 3, yang no-nya 2. Ya. Ya, untuk ini yang yes-nya ya 3 itu dari ini sedangkan ini totalnya ada 9. Yang ini adalah 14 itu dari total data. Ini 514, nah ini juga kondisinya seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya nanti ada banyak contoh di bawah. Ya, jadi ini cara menghitungnya nanti mungkin agak sulit ya, karena sebenarnya harus lihat atas bawah. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Anda bisa lihat seperti itu ya. Jadi ini untuk sunny play yes itu 2/9, yang untuk outlook sunny ya, kemudian yang no 3/5 ya, yang no-nya karena itu 5. Jadi seperti ini. Nah, kemudian dihitung probabilitasnya. Ini semua probabilitas untuk masing-masing kondisi label kelasnya, apakah seseorang akan main golf atau tidak. Nah, kemudian nanti pertanyaan, nah ini ya, pertanyaan yang akan kita cari itu, kalau ada suatu kondisi seperti ini, ya, apakah seseorang itu, ini ada di outlook-nya rainy, temperature cool, humidity high, WD true, itu apakah seseorang akan main golf atau tidak. Ya, jadi ciri khas dari klasifikasi, sama seperti yang kemarin mungkin KNN itu ya, seseorang itu apakah mau tinggal di kota atau di kabupaten. Jadi kita bisa, yang penting itu adalah sebenarnya ini, prediksi. Jadi untuk suatu kondisi tertentu itu sebenarnya nanti dia masuk apa. Gitu ya. Jadi kayak confusion metric, kemudian akurasi, itu sebenarnya pada akhirnya akan seperti itu. Jadi untuk suatu kondisi yang mungkin belum ada di data itu, kita bisa memprediksikan. Ya. Nah, yang kita cari itu kan sebenarnya seperti ini, seperti itu ya. Jadi seperti kondisi sekarang COVID gitu ya. Sebenarnya kan ada sekian parameter, orang itu mungkin akan sembuh atau tidak, itu mungkin ada sekarang kan sebenarnya bertebaran ya datanya itu. Tapi mungkin di tahun depan nanti sudah ada, kalau kemarin itu breast cancer gitu ya, sangat banyak, nanti mungkin akan keluar ya kondisi-kondisi seseorang itu akan sembuh atau tidak. Nah, dengan demikian kita bisa memprediksi ya kondisi seperti ini, apakah seseorang itu akan sembuh atau tidak. Nah, jadi Anda lihat dengan berdasarkan perhitungan-perhitungan yang ada, ya kita bisa memprediksi ya bahwa ini kalau perhitungan yes-nya itu 0,09, sedangkan pleno-nya itu adalah 0,13. Nah, maka kita akan dapatkan bahwa dengan kondisi seperti ini, outlook-nya hujan, temperaturnya dingin, kelembabannya tinggi, kemudian ini sangat berangin, maka seseorang itu tidak akan main golf. Ya, itu contoh pertama. Nah, ini contoh kedua ya. Jadi seseorang umurnya lebih kecil sama dengan 30, kemudian dia pendapatannya apa, kemudian dia apakah seorang mahasiswa atau tidak, rating kreditnya kayak apa. Nah, ini label kelasnya adalah seseorang itu mau beli komputer atau tidak. Ya, jadi ini datanya seperti itu. Nah, kemudian di sini berdasarkan data ini ada pertanyaan. Jadi kalau seorang berumurnya seperti ini, income-nya medium seperti ini, apakah seseorang itu mau membeli komputer atau tidak? Oke, nah ini berdasarkan perhitungan, ya. Itu seperti ini, ya, kita lihat, nah ini akan orang tersebut akan membeli.
Jadi mungkin untuk selanjutnya sendiri gitu ya. Oke, ya. Oke, saya tunjukkan untuk di Kaggle-nya ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya ngikut polanya sebenarnya sama ya. Jadi nanti mungkin Anda bisa membandingkan ya. Di code-nya itu sebenarnya Anda bisa membandingkan akurasi. Di sebenarnya kan Anda sudah apa namanya dari logistic regression, kemudian ada KNN, ini ada sebenarnya nanti naive bias ya. Ya, jadi ini sebenarnya kalau Anda sudah paham salah satu metode sebenarnya, maka yang lain itu sebenarnya ngikuti aja ya, tinggal Anda modelnya Anda pakai apa gitu ya. Jadi mestinya kalau Anda itu ikut kuliah machine learning ini, kalau bikin skripsi itu mestinya apa? Anda tinggal cari data, programnya sudah ada semua gitu ya. Mestinya nggak ada masalah gitu ya. Oke, jadi kita masih pakai untuk decodingnya itu kita masih pakai data yang sama ya, pakai SUV itu ya, seseorang apakah akan membeli berdasarkan gender, age dan gajinya estimasi, maka Anda kan bisa seseorang itu akan membeli mobil atau tidak gitu ya. Ini prosesnya sama. Ya, ini ya. Ya, ini saya pakai random state-nya itu 0 karena pokoknya jadi itu langsung saya potong ya. Jadi data trainingnya itu dari 0 sampai kurang lebih itu berarti di 320. Nah, sisanya langsung sisanya itu adalah untuk data tesnya. Ya. Jadi random state itu menentukan ya susunan ini data mana yang akan kita ambil gitu ya. Nah, kalau datanya itu sudah ada, kita mungkin tidak perlu merandom. Tapi kalau ini datanya itu kadang-kadang kalau masuk biasanya berurutan gitu ya. Nah, itu kita mungkin bagus pakai random. Terus, ini belum saya eksekusi ternyata. Oke ya, jadi kalau Anda lihat sebenarnya kalau Anda pakai KNN itu kurang lebih kan caranya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau Anda pakai naive bias, ya caranya kurang lebih sama ya. Ini modelnya apa? Ya, sama-sama scalar naive bias import ini. Kemudian kita deklarasikan fungsi klasifikasinya. Nah, kemudian kita training ya. Ini kita dapatkan modelnya ya. Nah, kemudian kita bisa langsung prediksi. Oke, kita lihat confusion metricnya. Ya, jadi nanti Anda kan bisa ini ya, bikin skor ininya ya, skor akurasinya itu nanti silakan Anda bandingkan. Itu pakai variabel yang berbeda, Anda bisa bandingkan antara yang kemarin logistic regression, kemudian ada KNN, kemudian naive bias. Nah, itu nanti Anda bisa bandingkan ya. Kalau Anda skripsi itu sebenarnya Anda bandingkan 3 algoritma itu sudah cukup gitu ya. Untuk S1 sudah membandingkan algoritma itu sudah cukup. Oke, nah, kemudian ini adalah kalau kita ingin memprediksi apakah umur dan gaji dan segala macam itu bisa. Ya, ini kalau gajinya ditambahi,
kita akan dapatkan hasil yang mestinya yang akan berbeda. Ya, kalau gajinya selisih 0, itu dia tidak akan membeli, tapi kalau kita kasih, maka itu seseorang itu akan membeli. Jadi kenapa ini klasifikasi sangat banyak? Karena di dalam dunia kenyataan itu kita sangat membutuhkan sistem untuk memprediksi berdasarkan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Ya. Semuanya orang kan mengatakan prediksi, begitu ya. Nah, kita memprediksi berdasarkan data yang ada. Ya. Nah, kenyataannya sekarang itu kan data sangat besar ya, di perbankan, mungkin data kependudukan, data nilai dan segala macam itu sangat banyak. Nah, semuanya tersimpan. Nah, itu kita bisa analisis kan gitu. Bu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan itu kan sekarang bilang dulu minyak itu adalah komoditi yang sangat sangat mewah, sangat mahal. Ya. Sekarang beda gitu ya, data itu sangat suatu kemewahan gitu ya. Oke, jadi ini adalah penggunaan naive Bayes gitu ya. Nah, sebenarnya di bawah itu, di modul itu saya juga sudah menyiapkan yang namanya support vektor mesin gitu ya. Jadi silakan codingnya sudah ada ya. Jadi bukan, kalau support vektor mesin itu bukan berdasarkan probabilitas, tapi splot vektor, gitu, linearitas sejauh mana. Ya, jadi mungkin saya berharap gantian gitu ya. Jadi saya berharap Anda gantian mempresentasikan gitu ya. SVM itu apa? Nah, ini modulnya, code programnya sudah ada. Jadi saya berharap besok Anda bikin aja ya. Mungkin 2 slide penjelasan, dua halaman itu apa sih yang dimaksud dengan support vektor mesin ya. Nah, ini kodenya sudah ada, nanti silakan Anda minggu depan menunjukkan apa Anda kumpulkan gitu ya, SVM itu apa. Jadi saya berharap ada balikan ya, jadi bukan saya yang ngomong terus yang menyediakan topiknya, mungkin dari Anda bisa belajar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Atau yang dari Unisbank ada yang mau presentasi? Ya, jadi kalau tidak, ya silakan nanti di codingnya itu silakan Anda coba ya. Kemudian yang SVM saya coba, kalau coba Anda coba bikin cari sumber belajar ya, SVM itu apa. Nanti silakan Anda bikin, seperti saya biasa bilang, tugas ya, Anda kasih penjelasan ya SVM itu apa ya. Dan mungkin Anda seperti biasa gitu ya, Anda coba dengan kemarin misalnya Anda UTS kemarin sudah pakai punya data itu, Anda coba klasifikasi Anda codingnya untuk naive Bayes dan SVM pakai data yang UTS. Mestinya itu Anda akan sudah bisa gitu ya, karena polanya sama gitu ya. Nah, kemudian nanti berarti kan sebenarnya Anda sudah punya berapa? Logistic regression, KNN, kemudian naive Bayes sama SVM gitu ya. Nah, besok kita decision tree sama random forest ya. Jadi yang 4 algoritma ini tolong Anda dibikin, untuk akurasinya itu dibikin suatu variabel sendiri-sendiri, sehingga nanti Anda bisa di satu sel Anda bandingkan ya, mana yang paling bagus. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke,
Terima kasih. Pak, Ya, silakan. saya mau nanya Pak, Ya, silakan. suruh ngejawab testimoni itu semuanya apa yang udah presentasi saja? Ya, silakan kalau terutama ini kan yang untuk mahasiswa Permata Sakti ya. Silakan kalau yang belum presentasi nggak apa-apa, silakan Anda tulis saja. Ini karena kami itu kan diminta untuk bikin laporan gitu. Jadi sejauh mana apakah pelaksanaannya itu bagus atau tidak, ya itu sebenarnya kami kan butuh laporan untuk tahap tengah semester ini. Jadi silakan kalau yang belum presentasi Anda ketik aja di situ ya. Kalau misalnya tidak sempat di sini ya Anda di WA-nya itu kan ada ya grup inbound di Unisbank. Ya, silakan Anda berikan testimoni di situ bisa. Oke. Oh ya udah Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, jadi silakan untuk dan ya, jadi saya baca silakan ada diperhatikan ya. Jadi tolong Anda nanti mungkin ada assignment untuk minggu depan Anda tolong kumpulkan ya teori SPM dan Anda bandingkan ya. Dari UTS kemarin kan Anda sudah bisa apa istilahnya mengambil data dan sudah Anda masukkan di Kaggle-nya. Ya, jadi silakan Anda tinggal tambahkan algoritma yang logistic regression maupun bias dan SVM gitu ya. Nah, kemudian Anda di masing-masing akurasi itu Anda pakai variabel yang berbeda sehingga nanti pada saat dicetak di sel itu kan bisa kelihatan. Nah, nanti Anda perhatikan, Anda pilih kira-kira mana yang akurasi yang paling bagus. Jadi harapannya itu Anda jadi bisa apa ya membandingkan. Oke, sudah jelas dengan ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.